Sambut Asian Games 2023, Indra Syafri rencanakan Timnas U24 Indonesia gelar 4 uji coba. Thomas Doll tawarkan satu pemain andalannya ke Shin Tae-yong. Kalahkan putra Shin Tae-yong, Asnawi bantu Jeonnam Dragons bekuk Ansan Granners dengan skor besar. Hendak dijual Viking FK, Saine Patinama malah dapat penghargaan pemain terbaik Liga Norwegia. Rumor transfer, Sandy Walsh dikabarkan dilirik klub elita Azerbaijan Sabah FK. Sambut Asian Games 2023, Indra Syafri rencanakan Timnas U24 Indonesia gelar 4 uji coba. Timnas U24 Indonesia dipastikan mempunyai agenda laga uji coba dalam rangka menatap Asian Games 2023 Hangzhou yang bergulir pada 23 September hingga 8 Oktober 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri. Berdasarkan roadmap yang direncanakan Indra Syafri, sekitar 4 pertandingan uji tanding akan dilalui skuad Timnas U24 Indonesia. Timnas U24 Indonesia sendiri mulai menggelar pemusatan latihan pada Agustus 2023. Dia menuturkan, TC yang digelar skuad Garuda Muda hanya akan berlangsung di Indonesia. Diakui Indra Syafri, dia sudah menyetorkan 40 nama untuk Asian Games 2023 ke Komite Olimpiade Indonesia, yang dimana 20 pemain diantaranya berasal dari skuad SEA Games 2023 Kamboja. Thomas Doll tawarkan satu pemain andalannya ke Shin Tae-yong. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll berharap Shin Tae-yong bisa melirik Reski Fandi ke Timnas Indonesia. Reski sendiri sudah jadi bagian penting dari skuad Persija. Pada Liga 1 dia tampil dalam 30 pertandingan tim Macan Kemayoran. Musim ini, pemain berusia 23 tahun ini langsung tancap gas dengan tampil dari menit pertama pada liga pertandingan mereka. Posisi gelandang bertahan Persija seolah jadi tempat yang tidak bisa terganti dari sosok kelahiran Makassar tersebut. Menariknya, Thomas Doll berharap agar Reski bisa mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sebenarnya sampai saat ini masih mempersiapkan tim untuk tampil di Piala AFF U23 2023. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga terlihat beberapa kali langsung datang ke stadion untuk mencari komposisi tim skuad Garuda Muda. Indra Syafri sebut pemain Timnas U17 Indonesia berpeluang segera promosi ke Timnas U20 Indonesia. Indra Syafri buka suara terkait komposisi pemain Timnas U20 Indonesia. Indra Syafri menjelaskan bahwa nantinya pembentukan Timnas kelompok umur masuk dalam rencana jangka panjang. Pondasi awal yang terbentuk adalah dari Timnas U17 Indonesia. Sekarang alhamdulillah ketua umum kita beliau memberikan arahan kepada kita jadikan prestasi itu tradisi. Oleh sebab itu perlu perencanaan jangka panjang, kata Indra Syafri. Mantan pelatih Bali United ini menambahkan nantinya Timnas U17 Indonesia akan masuk dalam kerangka Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia nantinya akan dipertahankan dan akan menjalani promosi pada turnamen selanjutnya. Di antaranya adalah kualifikasi Piala Asia U20 2024 dan Piala Dunia U20 2025. Mereka juga akan melewati ujian di Piala AFF U190 2023 mendatang. Kalahkan putra Shin Tae-yong, Asnawi bantu Jeonnam Dragons bekuk Ansan Granners dengan skor besar. Asnawi Mangkualam membantu Jeonnam Dragons mengalahkan mantan klubnya di K-League 2023. Jeonnam Dragons melawan Ansan Granners pada pekan ke-22 Kelvin League 2 di Gwangyang Football Stadium. Asnawi Mangkualam dipasang sebagai starter di pos bek sayap kanan melawan mantan klubnya itu. Bek Timnas Indonesia pada musim sebelumnya memperkuat Ansan Granners. Asnawi Mangkualam bermain sepanjang pertandingan.
Sementara, di kubu Ansan Greners diperkuat putra pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, yakni Shin Jae-hyuk. Shin Jae-hyuk dipasang sebagai starter di pos penyerang sayap kiri. Ansan Greners hanya mampu mencetak 1 gol lagi pada menit ke-90 oleh Joon Kim Gyeong. Jeonnam Dragons menang atas Ansan Greners dengan skor 5-2. Hendak dijual Viking FK, Saine Patinama malah dapat penghargaan pemain terbaik Liga Norwegia. Saine Patinama tampil apik ketika membela Viking FK. Ia sempat menyumbangkan 1 assist ketika melawan Stabæk pekan lalu. Berkat umpan terukur Saine Patinama, Viking FK sukses meraih kemenangan 1-0 berkat gol tunggal Birkir Bjarnason. Nah, catatan assist back kiri timnas Indonesia ternyata membuat Saine diganjar sebagai Player of the Week dari Driven Football. Hal itu diketahui dari unggahannya di Instagram. 1 assist yang ia cetak pada akhir pekan lalu membuat Saine telah torehkan 3 assist dan 1 gol untuk Viking FK dari 14 pertandingan di Liga Norwegia. Bukan hanya itu, dalam catatan statistik tersebut Saine punya data yang mentereng. Sebab akurasi umpan pemain berusia 24 tahun ini menyentuh 91% dengan memenangkan aerial duel sebanyak 67%. Aka ayal jika Saine Patinama diberikan penghargaan sebagai Player of the Week dari Driven Football. Torehan ini juga membuktikan dirinya punya kontribusi besar di Viking FK. Indra Syafri tanggapi kriteria seleksi timnas U17 Indonesia yang sangat sulit dijangkau. Indra Syafri punya pandangan tersendiri soal syarat seleksi timnas U17 Indonesia yang sulit dipenuhi oleh anak-anak Indonesia pada umur tersebut. PSSI dalam platform sosial media telah merilis beberapa syarat utama untuk ikut seleksi timnas U17 Indonesia. Syarat di atas ternyata menimbulkan persepsi negatif dari warganet tanah air. Pasalnya, syarat tersebut nyatanya cukup berat untuk anak-anak usia 17 tahun di Indonesia. Syarat tersebut makin berat untuk terwujud karena Indonesia belum memiliki kompetisi yang terstruktur hingga usia paling bawah. Indra Syafri pun menambahkan bahwa syarat tinggi tersebut juga ditambah dengan persaingan dengan para diaspora. Para pemain diaspora yang sudah berkembang dengan lingkungan sepak bola yang stabil juga jadi kriteria yang diincar oleh Bima Sakti. Meski begitu, keputusan terakhir bakal ditentukan oleh Bima Sakti sendiri sebagai pelatih timnas U17 Indonesia. Rumor transfer, Sandy Walsh dikabarkan dilirik klub elita Azerbaijan Sabah FK. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh dikabarkan jadi incaran klub Azerbaijan Sabah FK. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram @footballindonesia. Dalam unggahan tersebut, disebutkan kalau Sabah FK tertarik menebus Sandy Walsh dari Cafe Mechelen. Rumor abroad, dikabarkan Sabah FK, klub liga teratas Azerbaijan ingin menebus Sandy Walsh dari Cafe Mechelen. Ini dilaporkan oleh Pers Belgia, tulis pernyataan @footballindonesia. Masih dalam unggahan tersebut, Sabah FK disebut-sebut siap menggelontorkan uang sekitar 700.000 euro atau setara dengan 11,7 miliar rupiah kepada Cafe Mechelen. Namun, hal ini masih sekadar rumor saja. Cafe Mechelen belum memberikan klarifikasi terkait rumor ini. Musim lalu Sabah berhasil menempati peringkat kedua Liga Azerbaijan. Dan tentunya musim ini, raksasa Azerbaijan tersebut bermain di kualifikasi UEFA.